Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan selanjutnya dari kimia dasar ini adalah stoikiometri. Nah, stoikiometri itu merupakan bagian dari ilmu kimia yang membahas hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Nah, sebelum ke rumus-rumus stoikiometri, kita akan bahas dulu tentang hukum-hukum dasar kimia, di mana hukum yang pertama yaitu hukum kekekalan massa, di mana ini diusul oleh peneliti atau ilmuwan bernama Lavoisier yang menyatakan bahwa jumlah massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Contohnya adalah air kapur yang direaksikan dengan asam sulfat, di mana terdapat 20 gram air kapur yang direaksikan dengan 15 gram asam sulfat, maka akan terbentuk zat baru sejumlah 35 gram. Jadi sebelum dan sesudah masanya selalu sama. Nah, untuk hukum yang kedua yaitu hukum perbandingan tetap. Di sini pengusungnya adalah ilmuwan Louis Proust. Nah, yang menyatakan bahwa setiap senyawa memiliki perbandingan massa antar unsur pembentuknya yang tetap dan tertentu. Artinya, contohnya yang seperti ini, jadi ada suatu senyawa H2O, dia tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Sebelum reaksi diketahui ada perbandingan 1 gram direaksikan dengan 8 gram oksigen, dia akan menghasilkan senyawa air 9 gram, tapi tidak ada sisa di ion unsur hidrogen dan unsur oksigennya. Maka bisa kita ketahui bahwa perbandingan massa dari senyawa H banding O adalah 1:8. Maka untuk yang selanjutnya, jika ada 3 gram hidrogen direaksikan dengan oksigen, tadi kita sudah ketahui bahwa perbandingannya 1,8, maka yang bereaksi dari hidrogen ini hanya 1 gram saja, sedangkan yang oksigennya bereaksi semua, sehingga didapatkan sisanya adalah 2 gram. Dapat dari mana? Karena kalau kita mau mereaksikan 2 gram hidrogen, maka kita membutuhkan oksigen sejumlah 16 gram oksigen. Gitu. Jadi itu hukum perbandingan tetap. Jadi kalau hanya 1 gram, maka oksigennya 8 gram. Kalau hanya 2 gram, maka oksigennya adalah 16 gram. Kalau hidrogennya 3 gram, maka perbandingan oksigennya adalah 24, karena perbandingannya 1:8. Nah, untuk contoh soal tolong dikerjakan. Kita akan bahas setelah pertemuan ini. Jadi pertemuan minggu depan kita akan bahas satu persatu dari contoh soalnya. Nah, untuk hukum yang ketiga yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di mana di sini terdapat hubungan antara tekanan dengan volume dan hubungan antara tekanan dengan suhu. Di mana ada rumus seperti ini, P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Jadi contoh penerapannya, misal keadaan gas A volumenya 5 liter pada suhu 25 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atm. Maka kita bisa hitung volume gas A pada suhu ini, yaitu caranya adalah seperti ini. 25 derajat Celcius itu setara dengan Kelvin, yaitu 298 Kelvin. Jadi yang masuk ke rumus ini itu harus dalam bentuk suhu Kelvin. Kemudian kalau 0 derajat Celcius, maka dia setara dengan 273 Kelvin. Nah, yang diketahui adalah volume gas 5 liter. Yang diketahui adalah volume gas 5 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Maka kita bisa bandingkan pakai rumus yang ini. Ya, jadi P1-nya itu adalah 1 atm. Untuk V1-nya itu 5 liter
untuk T1 nya 25 derajat Celcius. Nah, terus untuk 0 derajat Celcius ini adalah T2 nya. Untuk 1 atm ini adalah P2 nya. Maka kita bisa masukkan V2 dengan memasukkan semua yang sudah diketahui itu. Nanti bisa dicoba saat pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan kembali. Oke, untuk yang hukum selanjutnya ada hukum Avogadro. Dia menyatakan bahwa gas atau uap apa saja bervolume sama, yang volumenya sama, akan mengandung jumlah molekul yang sama jika kondisinya suhu dan tekanan gas itu sama. Jadi, pada 22,4 liter gas, apa saja pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm, maka akan mengandung jumlah partikel yang sama, yaitu 6 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, 1 mol gas pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm akan memiliki volume yang sama, yaitu 22,4 liter. Jadi 1 mol itu dia setara dengan 22,4 liter. 22,4 liter ini setara dengan 6 kali 10 pangkat 23 partikel. Begitu. Nah, ini ke konsep mol. Jadi hubungan-hubungan tadi yang dari hukum-hukum yang tadi sudah saya jelaskan, ini adalah hubungan konsep molnya. Nah, di sini ada yang namanya mol. Dari mol kita bisa menentukan volume. Caranya dengan dikali 22,4 liter. Tapi dengan catatan keadaannya STP. STP itu adalah standard temperature and pressure. Ini adalah suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Maka kita bisa menyebutnya ini adalah keadaan STP. Dari volume gas bisa dicari mol jika dalam keadaan STP dengan cara dibagi 22,4. Lalu dari mol kita bisa menghitung massa dengan cara dikalikan AR atau MR dari suatu senyawa atau unsur, dan dari massa kita bisa menghitung mol dengan cara dibagi AR atau MR dari suatu senyawa atau unsur. Begitu juga dengan penghitungan jumlah partikel. Jadi konsep dari mol itu, rumus dari molnya, mol itu sama dengan massa per MR atau AR. Gitu. Oke, untuk rumus gas idealnya bisa pakai rumus yang ini, PV sama dengan nRT. Nah, PV sama dengan nRT, di mana R-nya itu suatu ketetapan, yaitu 0,082. T-nya harus dalam bentuk Kelvin satuannya. Kemudian P-nya harus dalam bentuk ATM. Nah, oke. Saya lanjutkan lagi konsep mol. Nah, ini contoh soalnya, silahkan dikerjakan dulu. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini diketahui masanya NaCl, ada Mr-nya, nah terus dicari molnya. Tadi kan molnya caranya rumusnya adalah massa per Mr. Begitu ya, ini sudah ada jawabannya. Nanti bisa di cross checkkan lagi ya, bisa dicoba lagi. Oke, untuk yang selanjutnya juga dicoba caranya supaya nggak bingung ya. Oke, ini contoh soalnya. Nah, ini untuk penimbangan gas CO2 pada keadaan standar adalah 5,50 gram. Maka volume gas CO2 dalam keadaan tersebut bagaimana? Nah, untuk mencari volume dalam keadaan STP itu kan harus rumusnya adalah mol dikali 22,4. Berarti kita harus tahu molnya dulu. Molnya cara mencarinya adalah dengan massa per volume. Nah, begitu ya cara mencoba menghitungnya. Nah, ini
beberapa contoh soal, nanti bisa dipelajari dulu untuk bisa mengerjakan soal yang di bawah. Jadi dari 1 gram NaOH akan dihasilkan larutan NaOH 0,25 molar sebanyak berapa mili atau berapa liter. Nah, ini hubungannya dengan molar bagaimana? Jadi molar itu rumusnya adalah mol per volume, tapi dalam bentuk liter. Atau bisa juga setara dengan massa per mr atau AR dikali 1000 per volume, tapi dalam bentuk mililiter. Gitu. Nah, ini adalah massa atom atau massa molekul relatif. Jadi dengan cara menghitung massa molekul relatifnya tinggal dijumlah saja semua AR dari unsur penyusunnya. Misal H2, dia terdapat 2 molekul 2 unsur H, di mana satu unsur H itu AR-nya adalah 1. Di mana unsur H itu AR-nya adalah 1, berarti tinggal 2 kali 1. Maka MR-nya H2 adalah 2. Begitu juga dengan H2O, berarti di sini ada 2 atom H dan 1 atom O. 1 atom O itu AR-nya itu adalah 16. Jadi kita bisa menghitung MR-nya H2O adalah 18. Nah, cara menghitung MR seperti itu. Oke, nah ini sudah ditunjukkan ya AR-nya sebelah mana. Jadi ini massa atomnya dari tiap-tiap unsur yang ada di sistem periodik unsur. Nah, oke, ini tolong dikerjakan ya. Kemudian untuk perhitungan stokiometrinya, nah ini adalah perhitungan stokiometri di suatu reaksi kimia. Jadi di suatu reaksi kimia itu pasti ada yang namanya persamaan reaksi, contohnya seperti ini. Nah, A kecil, B kecil, C kecil, D kecil, ini namanya adalah koefisien. Nah, itu dari persamaan, nanti kita bisa menyetarakannya dulu. Kita dapatkan dari kesetaraan persamaan reaksi. Kemudian untuk masing-masing ada di reaksi ini itu harus diubah dalam bentuk mol. Jadi jika nanti diketahui dalam bentuk gram, maka harus diubah dulu dalam bentuk mol. Nah, misal ini tadi ya, senyawa A itu punya massa X gram, maka kita bisa menghitung X molnya dari X per mR dari A. Akhirnya kita dapatkan mol sejumlah N. Nah, untuk menghitung mol dari senyawa B, maka kita bisa membagi antara koefisiennya B dibagi dengan koefisiennya A, karena A yang diketahui molnya, kemudian dikalikan dengan molnya A. Nah, itu akan kita dapatkan molnya senyawa B. Gitu. Jadi dengan mengetahui massa zat A, kita bisa hitung massa zat B yang bereaksi, massa zat C yang terbentuk, dan massa zat D yang terbentuk. Jadi di kiri tanda panah itu adalah reaktan, sedangkan di kanan tanda panah itu adalah produk. Jadi di reaktan itu pasti akan berkurang massanya, sedangkan di produk itu pasti akan bertambah massanya. Oke, ini contoh soalnya. Silakan dipelajari terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas saat pertemuan selanjutnya. Ya, jadi dari sini sih bisa kelihatan di sini ada massanya besi. Nanti berarti bisa dihitung molnya, ya kan? Kemudian molnya S dari mana? Molnya S ya dari perbandingan koefisiennya. Nah, apakah perbandingan koefisiennya pasti 1, 1, 1? Tidak. Kadang ada yang 2, ada yang 3, tergantung dari persamaan reaksinya. Gitu. Nah, ya contohnya yang seperti ini tadi ya. Persamaan reaksinya, aslinya kan reaksinya hanya N2 ditambah H2 jadi NH3.
Nah, untuk menyetarakan berarti kita harus menyetarakan jumlah unsurnya yang sebelah kiri dan kanan tanda panah. Nah, yang di kiri tanda panah n-nya berjumlah 2, maka kita harus sisipkan di sini 2. Nah, kemudian di kiri hanya menjadi 6, maka yang di sini harus dirubah juga menjadi 6. Caranya adalah dengan menambahkan angka 3. Jadi akhirnya jumlah n H2 di kiri dan di kanan jumlahnya sama. Nah, setelah disetarakan baru kita bisa menghitung persetaraan molnya. Jadi mol itu setara dengan koefisien, tapi massa itu tidak setara dengan koefisien. Nah, ini adalah rumus yang biasa digunakan dalam perhitungan kimia. Kita bisa menghitungnya dalam bentuk konsentrasi. Jadi ada lambangnya molalitas, ada molaritas, gitu. Bedanya molal dan molar itu ada di volume yang di sini. Jadi kalau molalitas itu adalah massa yang dipakai, massa pelarutnya. Kalau molaritas itu adalah volume larutannya. Jadi berbeda ya antara massa pelarut dan volume larutan. Jadi kalau massa pelarut berarti massa pelarutnya saja. Jadi kalau pelarutnya air berarti massa air yang digunakan. Kalau volume larutan berarti volume total dari pelarut dan larutan. Jadi pelarut dan zat larutnya volume totalnya berapa, nah itu masuk ke volume larutan. Begitu. Nah, ini untuk ppm yang bisa kita gunakan, itu bisa ditulisnya setara dengan miligram zat larut per liter pelarut. Oke, ini rumus-rumus yang lain juga. Di sini ada persen B per B, persen B per V, persen V per V. Gitu. Nah, biasanya persen B per V itu adalah G zat per G pelarut. Ini dalam 100 gram. Jadi kalau misal diketahui persen B per V, B per B-nya itu 4%, maka artinya adalah 4 gram zat terlarutnya per 100 gram zat zat pelarutnya, atau bukan zat pelarut tapi 100 gram larutan. Begitu juga dengan persen B per V, berarti kalau gram per zat pelarut atau zat campurannya. Jadi kalau diketahui persen B per V-nya 5%, maka di situ ada 5 gram dalam 100 mili larutan. Nah, ini untuk konsep pengenceran, di mana konsep pengenceran itu rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2V2. Yang namanya pengenceran berarti adanya penambahan zat pelarut ke dalam sesuatu larutan sehingga konsentrasi larutannya akan menjadi kecil. Nah, M1V1 sama dengan M2V2 ini tidak hanya berlaku untuk molar saja, tapi juga kita bisa pakai molal seperti ini juga boleh. Jadi bukan pakai molar. Terus atau enggak kita bisa juga pakai ppm 1 kali V1 sama dengan ppm 2 dikali V2. Kita juga bisa pakai normalitas 1 di V1 sama dengan normalitas 2 kali V2. Jadi konsep pengencerannya ini sama. Begitu ya, konsep pengencerannya, rumusnya itu sama, hanya berbeda di konsentrasinya. Bisa dicoba untuk latihan soalnya, di sini sudah ada jawabannya, dicoba ya. Nah, untuk pencampuran larutan sejenis tapi beda konsentrasi. Jadi di sini M campuran artinya kita bisa mencampurkan larutan yang sama dari senyawa yang sama, bukan senyawa yang berbeda, tapi dari banyak konsentrasi. Nah, rumusnya adalah M1V1 ditambah M2V2. Kalau ada 3 konsentrasi juga berarti ditambah M3V3 dan seterusnya, kemudian dibagi dengan volume totalnya. Gitu, nanti bisa dicoba di contoh soalnya. Kalau enggak ada yang kurang paham, kita bisa tanya, kita bisa diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.